Kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemirsa, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 membukukan surplus sebesar 3,48 miliar dolar Amerika. BPS menyebut capaian surplus dagang ini menjadi yang ke-42 secara berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Badan Pusat Statistik melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 kembali membukukan surplus. Sepanjang bulan Oktober, neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 3,48 miliar US dollar. Pada Oktober 2023, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 3,48 miliar US dollar atau naik sebesar 0,07 miliar secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus Oktober 2023 ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tetapi lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. BPS menjelaskan nilai ekspor Indonesia pada periode Oktober tercatat senilai 22,15 miliar US dollar atau naik 6,76% dibandingkan September 2023. Sedangkan secara year on year ekspor Indonesia turun 10,43%. Di sisi lain, total nilai impor mengalami kenaikan. Nilai impor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai 18,67 miliar US dollar atau naik 7,68% dibandingkan September 2023 yang tercatat 17,34 miliar US dollar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Oktober 2022, kinerja impor bulan lalu tercatat turun sebesar 2,42%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, hari ini kita ulas bagaimana capaian neraca perdagangan Indonesia per Oktober 2023 yang kembali membukukan surplus secara berturut-turut lebih dari 40 bulan sejak Mei 2020. Di mana Badan Pusat Statistik pemirsa mencatat dari sisi ekspor Indonesia per Oktober mencapai 22,15 miliar dolar Amerika, di mana ekspor ini naik 6,76% dari September sebesar 20,76 miliar dolar. Namun ekspor ini ternyata lebih rendah jika dibandingkan dengan Oktober 2022, di mana nilai ekspor turun sebesar 10,43%. Ya, BPS mengungkapkan ekspor migas tercatat 1,37 miliar dolar, turun 2,38% dibandingkan September. Sementara itu ekspor non-migas mengalami kenaikan 7,42% dengan nilai 20,78 miliar dolar Amerika. Jika dilihat dari sektornya, pemirsa, semua sektor meningkat kecuali pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Secara bulanan, kenaikan ekspor Oktober ini didorong oleh sektor industri pengolahan. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor Indonesia per Oktober 2023 mencapai 18,67 miliar dolar atau naik 7,68% dibandingkan September 2023 atau secara month on month. Namun nilai impor ternyata turun 2,42% jika dibandingkan dengan Oktober 2022 atau secara year on year. BPS menambahkan peningkatan impor bulanan karena peran komoditas mesin dan elektrik yang naik 21,06%, kemudian mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya naik 11,19% dan serealia 23,52%. Adapun penurunan impor migas bulan Oktober disebabkan oleh turunnya impor minyak mentah sebesar 19,64%. Lebih lanjut secara tahunan, jika dilihat tahunan nilai impor Oktober ini turun 2,42%, secara tahunan impor migas turun 4,68%. Sementara itu untuk non-migas turun 1,94%. Ya, pemirsa, selain melaporkan surplusnya neraca dagang Indonesia, BPS juga memperingatkan mengenai penurunan harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, batu bara, dan juga nikel. Dan untuk lebih jelasnya, berikut informasinya sudah kami rangkum untuk Anda. Badan Pusat Statistik melaporkan harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit secara umum mengalami penurunan per Oktober 2023. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan penurunan harga terjadi baik secara bulanan maupun tahunan. Harga komoditas unggulan secara umum mengalami penurunan. Hal ini bisa kita lihat misalkan untuk minyak kelapa sawit, batu bara,
Kemudian nikel dan minyak mentah mengalami penurunan harga baik secara month-to-month dan year-on-year. Biji besi mengalami kenaikan secara month-to-month, tetapi mengalami penurunan secara month-to-month dan mengalami kenaikan secara year-on-year. Berikutnya untuk ekonomi mitra dagang utama, ini tetap tumbuh secara year-on-year. Dalam paparan yang disampaikan BPS, harga minyak kelapa sawit atau CPO secara bulanan turun sebesar 3,05%, sedangkan secara tahunan turun 9,53%. Kemudian harga batu bara secara bulanan dan tahunan masing-masing turun 12,53% dan 63,54%. Adapun harga nikel ternyata turun 6,94% secara bulanan dan 17,03% secara tahunan. Selain itu, harga komoditas minyak mentah juga turut mengalami penurunan yakni 3,4% secara bulanan dan 1,38% secara tahunan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, ini berarti mengkonfirmasi era windfall untuk komoditi sudah berada di penghujung begitu ya, karena memang penurunannya secara jelas terlihat dan juga bahkan sudah disampaikan oleh BPS. Dan jika kita lihat pemirsa secara rinci, batu bara berkontribusi sebesar 13,16% pada ekspor Oktober 2023 dengan nilai 2,73 miliar dolar atau meningkat 24,11% secara bulanan. Hal ini terjadi akibat peningkatan volume ekspor sebesar 18,21%. Namun ternyata ini turun 38,03% secara tahunan atau year on year. Ya, sementara itu untuk komoditas ekspor minyak kelapa sawit atau CPO memberikan kontribusi 9,08% pada ekspor Oktober 2023 dengan nilai 1,89 miliar dolar Amerika. Angka ini naik 2,59% secara bulanan akibat volume ekspor yang naik 6,84%. Namun secara tahunan nilai ekspor CPO turun 33,77%. Komoditas lain pemirsa yakni besi dan baja juga mengalami peningkatan secara bulanan 5,76% atau sekitar 2,45 miliar dolar pada Oktober 2023. Tak hanya itu, secara tahunan ekspor besi dan baja juga tercatat meningkat 6,65%. Komoditas tersebut memberikan kontribusi sebesar 11,79% pada peningkatan ekspor Oktober 2023 Indonesia. Dan terkini pemirsa, harga komoditas batu bara kontrak November 2023 kembali bergerak menghijau. Harga CPO juga terus melanjutkan penguatan harga. Di mana berdasarkan data Bloomberg, harga batu bara ICE Newcastle kontrak Desember 2023 melemah ke level 126 dolar per metrik ton. Kemudian batu bara ICE Newcastle kontrak November menguat 0,41% ke level 122,5 dolar Amerika per metrik ton. Sementara harga crude palm oil atau minyak sawit untuk kontrak Desember 2023 di Bursa Derivatif Malaysia menguat 87 poin menjadi Rp3.824 per metrik ton. Sementara untuk kontrak November 2023 menguat 86 poin menjadi Rp3.759 per metrik ton. Ya, sementara itu pemirsa, di tengah konflik yang terjadi sebagaimana kita ketahui di Timur Tengah antara Palestina dan Israel, bagaimana dampaknya terhadap ekspor dan impor Indonesia? Berikut kita simak informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat data ekspor impor Palestina dengan Indonesia memiliki persentase yang kecil. Begitu juga dengan data ekspor dan impor Israel dengan Indonesia yang juga tidak besar. BPS menjelaskan share ekspor Indonesia ke Palestina pada Januari hingga Oktober 2023 hanya 0,0011% terhadap total ekspor Indonesia. Sementara itu share ekspor Indonesia ke Israel sejak Januari hingga Oktober 2023 sebesar 0,07% terhadap total ekspor Indonesia. Sedangkan untuk share impor non-migas dari Israel ke Indonesia sebesar 0,0110%. Share ekspor Israel dari Januari sampai Oktober 2023 adalah sebesar 0,07% terhadap total ekspor Indonesia ke Israel. Kemudian share impor non-migas dari Israel ke Indonesia dari Januari sampai dengan Oktober 2023 adalah sebesar 0,0110%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi politik di kedua negara tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia. BPS mengungkapkan bahwa komoditas utama yang diekspor ke Israel adalah lemak dan minyak hewan nabati, alas kaki dan mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya. Sedangkan untuk komoditas utama impor asal Israel adalah mesin atau pesawat mekanik, perkakas atau perangkat potong, serta mesin dan peralatan listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, mungkin banyak dari Anda yang bertanya kenapa kemudian Indonesia bisa memiliki hubungan ekspor-impor dengan Israel padahal tidak memiliki hubungan diplomatik begitu ya. Ternyata memang jawabannya adalah berdasarkan pernyataan BPS, tidak memiliki hubungan diplomatik bukan berarti tidak bisa melakukan hubungan bisnis ataupun ekspor-impor. Karena dalam hal ini yang melakukan adalah pelaku usaha Indonesia ke pelaku usaha di Israel ataupun business to business. Jadi memang masih tercatat berapa besar aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kedua negara. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mengungkapkan konflik antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini melaporkan ekspor Indonesia ke Palestina dari Januari hingga Oktober 2023 hanya sebesar 0,0011%. Dengan demikian andilnya ke total ekspor Indonesia sangatlah kecil. Sementara itu Israel hanya mencapai 0,07% terhadap total ekspor Indonesia pada periode yang sama. Dari data BPS, komoditas utama ekspor ke Israel adalah lemak dan minyak hewan nabati, kemudian alas kaki dan mesin atau elektrik dan perlengkapannya. Untuk komoditas impor utama asal Israel adalah mesin dan pesawat mekanik, kemudian perkakas atau perangkat potong, mesin dan peralatan listrik. Adapun komoditas yang diekspor Indonesia ke Palestina yakni berbagai makanan olahan senilai 1,85 juta dolar, olahan dari sayuran, buah dan kacang sebesar 0,23 juta dolar, serta olahan tepung senilai 0,13 juta dolar. Sedangkan komoditas yang diimpor Indonesia dari Palestina adalah buah-buahan sebesar 1,43 juta dolar, lemak dan minyak hewani 0,1 juta dolar Amerika. Ya, pemirsa, di tengah berbagai gejolak yang terjadi, kita harapkan neraca perdagangan Indonesia masih tetap mampu bertahan dan kembali membukukan surplus. Dan ini semoga menjadi tanda positif bagi aktivitas ekspor Indonesia. Meskipun di saat yang sama pelemahan impor ini juga harus diwaspadai karena berarti ada sedikit penurunan dari aktivitas produksi ataupun impor dari bahan-bahan produk ke Indonesia. Sehingga ini dua hal harus tetap dijaga dan diwaspadai sehingga pada akhirnya ini akan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia secara agregat.